اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد حبيب الله رب العالمين وإمام الغر المهجلين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun cintai, para habaib, para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan mereka menjadikan sumber daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, yang mana Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ahibbullah lima yaghdu min ni'am wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahlal baiti li hubbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan cintailah aku, kata Rasul, karena mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah keluargaku karena dasar cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keberadaan mereka menjadi wasilah agar kita sebagai umat di akhir zaman ini bisa nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mempunyai hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui keluarga dan zuriat-zuriatnya lah. Kita berbuat baik terhadap mereka, kita muliakan mereka, kita bantu kebutuhan mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sannal khair li bani Hashim wa Abu Talib falam yujazi fa ana ujazi yaumil qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berbuat kebaikan, entah dia mengabulkan hajat, entah dia membantu daripada keperluan Bani Muthalib kepada Bani Hashim, yaitu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalau mereka tidak bisa membalasnya, kadang-kala membalasnya di dunia, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan membalasnya nanti di akhirat dengan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita mencintai mereka, perlu kita berhubungan baik dengan mereka, perlu kita menjalin hubungan yang bagus kepada mereka. Karena kenapa? Kalau kita baik, kalau kita bagus dengan kakeknya, kalau kita cinta sama kakeknya, maulidnya dibaca, tibanya dibaca, berjanjinya dibaca, simtut durarnya dibaca, azabnya dibaca, seluruh jenis maulid
puji-pujian Rasul dibaca, kita cinta dengan Nabi, kita laksanakan sunnahnya. Tetapi kalau kita benci dengan keluarga Rasul, bahkan di sebuah hadis yang dahsyat luar biasa mengatakan, man safana rajul bainal maqam, bainal rukun wal maqam, famata alaih, barang siapa beribadah antara rukun dan makam Ibrahim, kemudian dia meninggal di situ, lakin akan tetapi fi qalbihi bughdun min al Muhammad fadakhalan nar, akan tetapi di hati dia ada rasa benci, kurang suka dengan keluarga Nabi, kata Rasul, maka atas dia adalah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat cinta kepada mereka. Kenapa? Cinta kepada furu, cinta kepada daripada zuzuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ajarkan, tapi jangan sampai jadi manipulasi. Kemarin baru saja tertangkap kasus yang mencemarkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku Habib, guru nyahadanya mun ngaku nih ngalih ngarannya gini ngaku, mun ngaku itu ada unsur-unsur yang lain. Kalau seseorang ngaku itu tidak jauh, tidak dekat dari dua faktor yang mendasari orang itu ngaku daripada seorang Habib. Yang pertama, pengen dapat duit banyak. Orang Banjar kalau sudah tahu Habib, ketujuh lawan Habib, apa aja diunjuknya. Ya kalau ketujuh benar deh lawan Habib, ya kah? Nah, yang kedua, gara-gara pilihan itu biasanya kalau orang ngaku-ngaku Habib itu kada jauh daripada dua-dua faktor ini. Pasti biasanya akhirnya ketahuan juga. Kemarin 3 hari yang lewat ngaku jadi Habib, Masya Allah, bahasanya kada karuan, kada kawan dicerna oleh manusia. Nah, kau mencerna insya Allah ayam aja kalau kira. Ngaku jadi Habib dikiranya gampang. Jadi Habib kalau bagi pribadi ulun sendiri itu suatu beban, tanggung jawab yang besar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian kada bakalan ditakuni Nabi, ya kah? Kalau zuriat Nabi pasti ditakuni, apa yang engkau lakukan? Sudahkah engkau mengajak berakhlak seperti kakek-kakeknya? Itu rupan ada Habib ngaku ya Allah, akhirnya kada berakhlak seperti akhlak kanu leluhurnya, ya kah? Akhirnya malu lebih baik seperti pian jadi orang akhwal. Tapi akhwal itu suatu kemuliaan. Akhwal itu kemuliaan. Kalau kita bahasakan bahasa Indonesia, akhwal itu adalah keluarga dari pihak perempuan. Keluarga dari pihak perempuan. Jadi Habib saking memuliakannya orang biasa, orang Jawa, orang sini, orang Banjar itu mengatakan orang Jawa, orang biasa itu dipanggilnya akhwal. Akhwal itu adalah keluarga pihak perempuan. Nah, saking nganunya habaib itu. Nah, bahasanya bagus benar. Jadi tetap kita dianggap keluarga walaupun kita tidak mempunyai nasab seperti mereka. Ini di Banjar, di Martapura khususnya ada kelompok Habib palsu, bisi lembaga seorang. Jadi Habib itu tinggal bayar sekian juta keluar famnya pian. Ada Habib di Martapura itu perkumpulan Habib KW, Habib palsu, kurang ngajar benar julun. Mon di sini di Kembang Kuning sini ada ngaku kena jadi Habib. Ya Allah, telepon ulun dulu biar ulun periksa. Ya Allah, jar ulun palsu. Nah, siapakan karungnya, siapakan talinya, ikat orangnya, buat dalam karung, timbai ke Batang Banyu. Siap. Lah, jangan diunjuk ke polisi. Orang nangka itu batu obatnya di atas kertas saja kadang-kadang. Ya, dia dikasih apa?
anu materai 10.000 akhirnya bertobat, limbah itu diam-diam tetap juga yang ngaku lebih baik dihabisi aja, sakit dunia aja nang gitu. Ini penting kesan kita. Kenapa ulun uraikan seperti ini? Supaya cinta kita memang tepat kepada mereka. Kada sia-sia. Nih nanti ada di gaya ulun dina nih Habibnya bujur nih. Sohih ya. Jangan lakukan ya Allah, muliakan mereka. Siapa memuliakan keluarga Rasul, pasti akan dimuliakan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi nangaran cinta itu berat, jadi muhibin itu berat. Cobaannya macam-macam lah, harus pian sabar kalau berhadapan Habib nih, harus memang putih hati pian. Amun kada siap, kada usah mau nanggung aja cintanya, I love you biasa-biasa aja, kada usah ya. Kopi napiannya nakatulahan kena ya. Ini penting supaya cinta kita tersalurkan dengan benar. Karena apa? Modal kita Pak Bu, semuanya cinta aja lagi yang kau diharapkan. Selain cinta, kada kawa mengharapkan sembahyang, kada kawa belum tentu ya. Melakukan apa lagi? Kada kawa. Tapi kata Rasulullah SAW ketika disebutkan hadis yang kita masyhur kadang-kadang mendengarnya, sering dengar, almar'u ma'aman. Itu para sahabat ketika dibacakan itu hadis, seluruh sahabat ini Pak sahabataan himung luar biasa. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, itu pasti Pak. Pian cinta di dunia lawan orang nang apik, kada mau bersedekah, dibangkitakan juga lawan orang nang apik nang kada mau sedekah, masuk neraka. Tapi mun cintanya lawan orang yang bagus, akhlaknya ya kalau kelakuannya bagus, perangainya bagus, insya Allah dikumpulkan dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya permulaan nih. Ulun kada kawa balawas lawas di sini, di sini ke mata pura pulang bulik. Tadi ada ustadz tentang mengundang kada kawa juga ulun sebuting acara aja pagi di sini, habis itu bulik. Ini mun kawa gak ada pemakan makanan aja, ini lagi mun kawan ya lah. Tapi mun panitia mau unjuke ya kadang kau ditolak juga pulang, karena sakit hati pulang panitia. Jadi yang kedua kalinya yang kita hormati dan kita sayangi, nih guru-guru kita, anak-anak kita dididik sidin. Nah ya kalau bukan anak kita, dulu kita juga pernah belajar sidin ya, tuan guru kita, alim-alim kita, mualim kita perlu kita hormati. Jangan hormat gerak aja buhan kanak-kanak. Ini bukan PUBG berdan nih, bukan FF nih, ketahuan muhanya muha kuota seberdaan. Ya kan? Nih kanakan jangan tapi ketujuh main game nih. Nah guru ikam penting dihormati, penting dilihati. Kalau perlu bawai abah, bah kita kawadah guru. Jar Habib jangan pakai tangan 10 aja bahai. Bawa apa kah? Bawa muntuntung mengatam, ngatam, bisi baras. Bah jangan kada ingat guru ulun bahai. Baras anyarnya barang sebalik-balik gitu. Itu dah. Dengarkan kanakan, siap. Ingatakan gue tadi kamlah kenalah. Mun kada ingat berarti lupa. Kalau orang lupa, keseringan lupa, akhirnya gila. Jadi abah ikam, mama ikam harus diingatkan biar kada gila. Alhamdulillah. Jadi tugas kekanakan kena mengatakanlah jasa-jasa guru. Paham? Ulun mae dilajari guru nak ini muallim begini. Guru pedanya anu kada bebaras mae tukarakan pang to. Lah jangan sampai ikan hakon lah bisi abah apik kuitan apik hakon lah orang apik itu masuk neraka. Jadi mun ada abah hikam
anu apik ya kalau wan duit kada mau titik teh deh apik pelit teh deh lah bah ulun indah pian masuk neraka lah kasih ubah-ubah tuh gitu lah siap ingatakan kuitan lah padahkan jua wan kuitan SPP jangan nunggak kayak ulun sopan kena pian hari ini tahu limbah kreditan anu sekopi kada pernah nunggak BP limbah kredit anu SPP anak sekolah di pondok aro parak setahun kada bayar-bayar ada ke orangnya manusianya di sini ada di hati kita lah SPP kam mun kada bayar supan Lila pada hebah jangan bisa bayar kredit sekopi aja tuh SPP ulun sudah kada bayar mon kawala behe berapa guru SPP-nya? Nah, pada aja. Berapa? Ajang supan. 60 ulun di sini ada kawan pelengakan. Ai bujuran apik-apik dia perlu jadi semes tau lah. Berapa guru? 25. Murah bener. Gaji guru 25.000 sebulan. Kali 100 kurang gurunya banyak bener ya Allah berapa gaji guru sini tahun dulu 400.000 berapa oh kurang dari 400.000 maapik badar manusianya nenek ulun terus terang aja nah lah ulun ngajar di kandangan 2 hari 2 juta lu digaji ay kadang ngerampot jangan dapet jadi orang tua ini yang menyelamatkan dunia akhirat ini guru kita dan ngarakan telinga mun kada mendengar berarti tuh sadang aja bahikam duduk didorong ke tengah kartak itu biar lakas dirajah motor akas mati ngasaki dunia aja orang lain ulun jangankan di kandangan di apa di kampung ulun di Istanbul Turki itu Turki ulun itu lah jangan pian gampang-gampang ini pesawat beliknya di Istanbul ulun ngajar tapi ambil bang sudah sekolahannya madrasah ibtidaiyah aja Raudatul Atfal ngarannya RT 2 Sungai Alat cari Ibn itu sekolahannya Pak AC ya. Kalau percaya periksalah mun salah panderan ulun bayar 50 juta pian ulun ayo taruhan wani kada nyata kada wani rugi apik pang manusianya alhamdulillah di kampung ulun tuh nang sekolah masya Allah orangnya 200 SPP-nya sama aja lawan pian 25.000 gaji gurunya 850.000 nah takune kepala sekolahnya suanang ulun jua mun dapen periksa ayo kita bertaruhan hari ini juga andak 20 juta sini nah anyar ulun hakon jelas menang ulun kan ada bujur ayo bujuran gak nyaman mun bujur ulun bagi 2 ulun pondok nih ayo ada kan mana ada kah mauk buahnya nih sudah harinya hujan buahnya nih pememai jadi ini tau lah pememai jadi kita hari ini keuyuhan awak nih pian tau lah habis dia di Martapura pulang malamnya pulang di Pajar Baru nih gasan umat Rasulullah kadada uyuh ulun nih pian tau lah gasan lembaga dakwah seperti ini kadada uyuh ulun andai kata awak nih ada lagi waktu kada jauh nih Martapura misalkan dari sini ke Martapura 1 jam aja ulun kau aja mengisi acara lagi sampai jam berapa oke aja yang penting sadar dari sini sampai ke Martapura sejam kawakan mantarakan ada supirnya nyaman bagai supir ulun lah bapak-bapak anak-anak ya, yang hadir majlis maulid pada siang hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pemanasan aja supaya kita introspeksi diri sejauh mana kita perhatikan dengan agama kita,
sejauh mana kita perhatian dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolah lembaga seperti inilah yang mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dididik dengan akhlak-akhlaknya Nabi. Anak pian luar biasa dididik tentang agama. Ayo kita bantu perjuangan lembaga seperti ini. Kalau perlu tadi aku harganya 5.000 ya, kalau nukar 3 duitnya 20.000 kada sabangsul. Kenapa Pak? Supaya apa? Berkah harta pian. Kenapa? Harta yang diuntukkan perjuangan agama Islam untuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan takut, jangan khawatir, harta itu akan menjadi berkah dan berkah bagi kita sabarataan. Jadi nang pian nukar aqua sabarataan, semoga nang minum nang menukar Allah berikan kesembuhan daripada segala penyakit. Semoga hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita sabarataan jadi anak soleh dan solehah. Semoga usaha-usaha kita diberikan keberkahan dan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga nang bisi banyak hutang nih lah. Ini banyak penanya, banyak kepala-kepala banyak bisi hutang nih kepadanya manusia. Ya kah? Ya Allah, semoga nang bisi banyak hutang Allah berikan keluasan rezeki untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin. Nang garing semoga diberikan kesembuhan. Nang pangoler beribadah dengan meminum air tadi semoga rajin beribadah. Nang kada tapi mau bersalawat semoga rajin bersalawat. Nang apik semoga menjadi orang dermawan. Semoga kita panjang umur sabarataan, selamat dunia dan akhirat. Semoga kita yang membantu perjuangan lembaga-lembaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan nanti untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bercerita tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini sangat luar biasa perhatiannya kepada kita, Pak. Jadi kalau kita kada perhatian, bagaimana kita membalas perhatian Nabi Muhammad SAW? Rasul itu kita yang hadir di sini, baik nang bagaya atau nang lagi apakah, nang lagi bemasakkah, nang menyiapkan makanan, tempat semuanya, nang mengamera kesebertaan yang bertalian dengan hubungan ini, tempat ini membesarkan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Sayyidina Abu Bakar pernah berpandir, pernah berkata, ujar Sayyidina Abu Bakar, suatu riwayat asarnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man anfaqa dirhaman, siapa yang menginfakkan 1 dirham. 1 dirham itu kalau sekarang itu sekitar 5.000 aja Pak. 5.000 banyak kah sedikit kah? Sedikit. 5.000 jarang nih, sedikit 5.000 tuh. Untuk zaman sekarang ya Allah, dulu tahun 80 5.000 banyak, ya kan? Sama tahun 90 banyak. Wih ini 5.000 mayun apa? Mayun apa bilangnya, bilang gulaan ya. Nih kita menginfakkan harta kita 5.000 apa? Liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca, gasan membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, orang seperti itu nanti jadi kawanku di surga. Oh Sayyidina Abu Bakar itu orang yang termasuk dijamin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Orang yang berinfak 1 dirham nanti bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abu Bakar. Nah, karena Sayyidina Abu Bakar sahabat ini di atas para wali. Jadi ini kawan memberikan syafaat beliau para sahabat itu. Jadi kalau kita berinfak nih nah nukarakan akuanya membolehkan tapainya ya, kalau nukarakan semangkanya nih untuk memuliakan maulid Nabi, adangi kena di surga balasannya lawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita sebarataan mendapat orang yang nanti jadi temannya Sayyidina Abu Bakar di surganya Allah SWT. Amin. Penting baik pendidikan ini, penting gasan kita sebarataan, apalagi pendidikan sekarang ini kebanyakan semalam gara-gara COVID-19 banyak kekanakan kita kada sekolahan parai ya, kalau ngaji alhamdulillah tahun ngaji agama kada parai-parayan kalau lah
majlis-majlis tutup, ya Allah, sampai-sampai kita diatur dalam ibadah, ya kan, sampai-sampai baca jarak, ya Allah, sembahyang aku juga diatur-atur, ya itu bungul orangnya, itu bungul orang itu, kenapa dikatakan bungul? Sama aja mengadakan di situ rumahnya iblis, kan? Kita sudah dibungulnya sekali, ya Allah, para sembahyang, tahu di sini kadang kalau lah, alhamdulillah, ada jauh di sana, di sini kurang lebih aja. Lah, jadi ini penting kesan kita lah, amun kawa jangan tapi dipikirkan itu, kita pikirkan hubungan kita lawan Rasulullah bagaimana. Nah, ini penting, hubungan kita dengan Nabi Muhammad kayak apa? Sudahkah kita bersalawat dengan sidin? Sudahkah kita membantu perjuangan agama ini? Sudahkah kita titipkan anak-anak kita di pendidikan agama? Ataukah hanya kita biarkan anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang tidak akan bertalian dengan akhirat kita? Kalau kita titipkan anak di pondok pesantren, alhamdulillah sekarang pondok pesantren adalah pendidikan yang idaman, menjadi idaman, bukan lagi cita-cita, menjadi pendidikan umat idaman. Artinya keinginan orang tua sekarang lebih kencang untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren daripada di lembaga-lembaga umum lainnya. Nah, untuk ya alhamdulillah di kampung kita, ya Allah, di kabupaten kita sini banyak pondok pesantren, tinggal kitanya aja lagi sebagai orang tua memilih dan mencarikan nafkahnya, sarananya untuk menyekolahkan anak. Jangan mikirkan dana, insya Allah dana ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau berusaha, kalau kita kadang mau berusaha, nyata kadang mau, ya. Ini penting gasan kita, orang tua perhatikan lah, SPP-nya ulun ingatkan, jangan sampai nunggak lagi. Kalau bisa, jalan 25.000 sebulan kadang kaulan jadikan, insya Allah kau aja, walaupun biar bertani di higa jalan, sebulan lebih insya Allah daripada 25.000 kawa. Ya kah? Angkan bertani gitu, apalagi biar bisa gawian, bisa humaan, bisa bani, bisa kebun, bisa inguan, ya kalau anggap bisa ayam gen, ya kalau hendak bisa SPP anak, nah jual 50.000 kawa 2 bulan dulu, iya kada kan? Cuma kadang-kadang kita kata pikir, kenapa? Kada sampai pikiran kita ke situ, kada mau memikirkan. Ya kalau kena aja gitu, gampang aja jar. Pondok pesantren kau aja berhutang hen. Gitu rajin pikiran kita, ya kalau coba pian ondok pian pesantren lah, anak pian kada bayar SPP, ada gurunya. Kena aja nangge belajar ikam ke SPP belum bayar jar adalah. Ada kada guru nang gitu. Kada ada, ya kalau kada ada guru nang gitu. Berhubung ikam kada bayar SPP nangge, kena aja dulu masuk sekolah. Bayar dulu SPP anyar anu ada itu nang berlaku dapat di kuliah tuh nah. Itu mun kita kada bayar kada kawa sekolah. Langsung dicatat orang, tunggakan lunasi dulu anyar masuk kelas ya kan. Kita di pondok pesantren sampai 3 bulan 4 bulan kada bayar. Kalau perlu diumumkan hari ini kada bayar nah, biar tahu muhanya. Yalah bayar 25.000 kawa aja kalau bayar. Nah, jadi kita ayo sama-sama bantu, saling berangkul, saling bekerja sama. Orang tua santri sama guru sama lembaga, ayo sama-sama kerjasama, besarkan pesantren seperti ini. Ayo kita perjuang bersama-sama. Ini ada di Kabupaten Biak, ini ada di Kampung Pian pondok ini. Ayo ganalakan, jangan sikut kanan sikut kiri. Ayo besarkan pondok pesantren. Kalau kita besarkan pondok pesantren, kita makmurkan pengajiannya, sama kita memuliakan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yalah. Kenapa lagi dipandir nih? Ayo terakhir aja nah, mari kita sebagai penutup, sebagaimana perkataan apa sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, para umat Rasulullah SAW, apabila kalian cinta kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, umpati aku ya Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengumpati Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah dengan kita berakhlak seperti akhlaknya Rasul. Ada kawa pang, insya Allah ada kawa.
Rasul itu penyabar benar pian. Saking sabarnya Rasulullah itu pernah hendak sholat itu apa diludahi orang pian. Coba sembahyang Jumat misalkan ada nama ludahi, kira-kira apa nampian lihat mengambilkan barang ya Allah atau tingkungan langsung hendak mah nawak aja ya kada mun kita Rasulullah kada mau pas diludahi orang melihat orangnya langsung tersenyum tahu lah gitu makna kau bipe. Nah, jadi mau ada gangguan di jalan hendak menuju tempat ibadah baliyung kita artinya kada kawa sabar baliyung barang ya kan? Di situ ada cakaran bahaya baliyung ya yang penting sampai ke tempat ibadah. Nah begitulah kalau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ada gangguannya pasti ya. Kalau kita hendak menghadap Allah rajin sembahyang 5 waktu ya. Kalau sudah Allahu Akbar jadi ibu-ibu bah masih rame dan sinetronnya kenagin dulu ya ya kada masih rame ngobrol jangan abah nang kuitan lagi masih rame apa bacatur dari kia Allah sudah tahu telinga ya itu cobaan itu adalah penghalang kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya Rasulullah cuma diludahi kita luar biasa handphone sekarang kadang-kadang kita lebih cepat menjawab panggilan telepon daripada menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Taala iya ada. Nah sudah tahu nang kayak itu tobat deh sekarang amun sudah Allahu Akbar stop segala aktivitas handphonenya kah PUBG-nya kah kanak-kanak yang katakan mau sudah dilanggar lah mau sudah mbak azan Allahu Akbar stop dulu main PUBG-nya stop main FF-nya stop amun kada stop berarti pian sudah bermaksiat dosa akhirnya sembahyangnya kada tagawi mun kada rancak sembahyang akhirnya banyak amun banyak dosa masuk neraka. Nah jadi PUBG itu bisa mulai kita masuk neraka paham. Nah yang kedua sebagai bukti cinta kita kepada Rasul apa umpati sunnahnya. Nah apa sunnah Rasul kada usah ngalih-ngalih nang kita gawe aja hari mon makan Rasulullah menyuruh pakai tangan kah sebelum masuk sebelum memegang makanan kita harus cuci habis ingus ya Allah habis itu bagaru ketiak pulang ada makan langsung ambil lah purici bener jijinya bang hidup nang itu ya Rasul amun nak menyentuh makanan cuci dulu tangan ambil pakai tangan kah habis itu makannya pakai tangan kah kalau makan minum harus duduk karena setan itu makan pakai tangan dan makannya badi. Jadi mun ada kawan ikam makannya berdiri pakai tangan kiri berarti kawan ikam abah ikam makannya pakai tangan kiri berdiri berarti abah ikam lakas jarak kan. Nah dengarkan nih anak penjuran nyambat ke ulun lah ulun muruk bener tapi bujuran itu membaca hadis tengah itu orang makan berdiri pakai tangan kiri adalah siapa aja kah ya kalau polisi makan pakai itu berarti polisinya pembakal juga misal pembakalnya santai jadi karena kena juga ulun yakin pian karena gitu juga pembakalnya makan pakai tangan kiri berdiri berarti pembakalnya terakhir Habibnya makan pakai tangan kiri ayo tambat wani diganggam bedulu ada ulun baca ramah kurwe baca ramah
Mun pembakalnya makan makan ke kiri setan jar gitu. Polisinya makan ke kiri setan. Habibnya mun makan ke kiri mau nyaring bandar setan. Maju orang dendam lawas nenek. Jadi antisipasi pada ganggamnya dulu. Mun kada paham juga haro tato akan lawan mikrofon ini tuh bang. Kada tahu ya anak siapa kah? Ini penting kasar kita ini sunnah nggawi itu. Mun menggawi atas dasar cinta dengan Nabi dapat pahala, makannya dapat pahala. Iya nang nyaman beribadah gara-gara makannya pakai sunnah. Walaupun halal tapi kada digawi sunnahnya itu kita kada tahu sunnah Nabi Muhammad. Nah kita adakan di hati kita nih gawin kekasihku nabiku yang akan memberikan syafaat aku hadirkan dengan pekerjaanku maka berkah makan itu maka jadilah tenaga makan itu makanya untuk sembahyang nyaman benar hendak bak maksiat kada kawa. Nah itu resepnya orang bahari itu satu sudah ya kalau juga yang kedua sunnah yang kedua masuk rumah walaupun masuk rumah seorang nih, ialah masuk rumah. Biasanya kita ketok pintu. Habis ketok pintu ucapkan sah. Masuknya pakai kaki kanan. Ya Allah, belum bertakun dulu pulang. Nyen kohani harus ditakuni. Ngalih layat ulang Tuhan dibungulinya. Kanakan nyamannya wali ini benar diuruk-uruke. Kanakan tahu maling. Tahu kadawan maling? Nang bacuntan-cuntan di rumah ya Allah maling hendak masuk rumah itu apa pakai assalamualaikum lah pakai assalamualaikum kada ikam masuk rumah kada pakai salam berarti ikam mah apa ikam masuk rumah kada pakai salam berarti apa ikam mah mama ikam masuk rumah kada pakai salam berarti mama ikam mah polisi masuk rumahnya kada pakai salam berarti polisinya mah Habib bang ayo jawab. Ini penting baik, ini sunnah Hawaii jadi Hawaii kada gampang kada ini sunnahnya. Tapi hari-hari kita gawe ini kada pernah baca nih. Ya kalau masuk rumah, langsung aja melusur ke dapur. Ya kalau, nah jangan kayak itu. Kita ada aturannya, hidup ada aturannya. Kalau manusia ada aturannya, tunduk dengan taat peraturan Allah dan syariat Nabi Muhammad, maka dia lebih mulia daripada para malaikat. Tapi nyamunnya kada tunduk melanggar syariatnya Nabi Muhammad maka ini lebih hina dan lebih hina daripada binatang sekalipun. Nah itu penting. Jadi membedakan kita lawan binatang kita taat dan ikut peraturan sunnahnya Nabi Muhammad syariatnya Nabi Muhammad maka jadilah kita manusia yang berjiwa bahkan lebih mulia daripada para malaikat. Ini penting kesan kita sepertaan. Kira-kira itu aja kan sunnahnya dulu digawilah. Kira-kira kawai kalau gawe yang lain mau hendak bertakun lagi banyak aja guru-guru nah apalagi sunnahnya nah takunnya seorang jadi gini lah ulun menggambarkan dua ini aja karena semoga kita kaum amalkannya lah amalkan sedikit-sedikit ya kalau sebagaimana ulun ada kita terus tapi ulun ada acara pulang kayaknya setengah jam aja ke mata buka ulun aku nenek pulang jam 11 nah 11 leh anja lah 5 menit lagi nah sama bonusnya La ilaha illallah. Nah, yang terakhir, karena rancak kita tahu banyak insya Allah kada tahu nih. Sunnah ketika kita hendak guring. Ketika kita datang ke tilam, itu disunahkan oleh baginda Rasul untuk mengibas dulu tilam kita deh. Kopenya ada karangan, kasih itu ada papaci, kan apakah? Ya kah? Bojor kada? Mbah, kopenya ada binatang di situ ya terutama ada pempijit kadang-kadang nah ibas dulu ya Allah berasihi supaya aman sambil mengibas sambil disapu gini ada bacaannya nah dan tahulah nantuha iya nah iya katakan tahulah bacaannya mengibas nah boleh aja Habibnya sudah nah gini bacaannya nyaman aja pasti sekali ucap pen hafal apa bacanya bet Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar hafal kada Bismillah Allah nah mengibasnya
hitungan ganjil. Berapa tuh? 1, 3, 5. Artinya jumlahnya sekali, 3 kali, atau 5 kali. Jangan sampai 1000 kali. Itu kerja hitung boleh. Ngerakan? Ya, mau sampai 1000 kali mengimbas berarti. Napa nanti kipas itu? Lapangan sepak bola bener itu. Jadi Nabi barang siapa membaca kayak itu nak goreng apa? Dia guring kada baimbai lawan jin syeh. Mun ikam goreng kada pakai itu selama ini guring lawan jin dan syeh. Makanya anak kita banyak kejin-jinan, kebanyakan minum jinet akhirnya mabuk. Gara-gara apa? Guringnya ada perhatian lawan sunnah Rasulullah SAW. Nah, amalkan kenalah. Hari ini sudah tahu sepertaan sunnah-sunnahnya. Ini jarang nih kurang tahu bacaan ini. Ulang pada kanumpian sabarataan amalkanlah. Karena guringnya biar kita selamat. Pertama, guring kita kada bersama jin dan setan. Yang kedua, selamat daripada sihir dan tenun dan lain-lainnya. Nah itu hebatnya bacaan Rasulullah nih, kada kegampangan. Jadi saking hebatnya Nabi nih memberikan bacaan nih sampai kita supaya kita ini sehat, berezekian, panjang umur sepertaan. Itu supaya kita ini masuk surga bertahan. Bahkan ketika sakaratul maut, Rasulullah kita sakaratul maut hendak meninggal dunia, nang digandang kada siapa-siapa kita pang adalah menggandang Rasulullah adalah sehari dada. Nah itu mun kita pantaskah menjadi umat Rasulullah SAW? Kadakah nilai sendiri masing-masing. Semoga perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan kepada kita sabaradaan. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita diberikan umur yang panjang. Semoga kabul hajat sabaradaan, hajat dunia dan akhirat. Semoga kita sabaradaan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kita minta bersama-sama lah, walaupun kita ini banyak dosa. Nah kita tahu banyak dosa ya Allah, berlumuran dosa. Semoga kita sabaradaan kadang meninggal dunia kecuali kita diberikan kesempatan untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau meninggalkan kami, jangan Engkau wafatkan dan matikan kami kecuali kami bermimpi dengan Nabi Muhammad. Amin. Semoga kita sabaradaan yang hadir baik anak-anak yang dewasa lakian babinian sabaradaan Tuhan anu. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad di dalam tidur kita. Amin ya Rabbal. Semoga sebagaimana kita berkumpul pada siang hari ini di atas dasar dengan cinta dengan Nabi Muhammad, semoga Nabi Muhammad cinta kepada kita sabarataan, sayang lawan kita sabarataan, sehingga kita akhirnya dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang kau ulun sampaikan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah kepada kita sabaradaan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang mempunyai sambungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pertemuan ini kita sabaradaan menjadi dan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang ulun sampaikan, kalau ada kata-kata kada nyaman lawan pian, ulun minta halal ridho lah, minta halal ridho, minta maaf dunia akhirat. Hadanallah ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mendengarkan maujizat hasanah tadi, semoga kita semua selalu cinta kepada Rasulullah dan selalu mengerjakan sunnahnya serta semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup yang kini kami mintakan kepada salah satu guru yang ada duduk di depan. Kami persilahkan.
على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمتك يا الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اللهم ارفعنا الى العاد الاسفل الى ذي المعالي وننزل الى شرف السامي. اللهم ارفعنا من العاد الاسفل الى ذي المعالي وننزل الى شرف السامي. واختمنا يا الله بحسن الخاتمه. واختم لنا يا الله بحسن الخاتمه. واختم لنا يا الله بحسن الخاتمه. اللهم اجعل حياة زيادة في كل خير واجعل موتها تبلغ من كل سر وضير. سلمنا من أهوال القيامة والمحشر وأمنا يا من الفجر الأكبر واجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فنعم المستقر. واختم لنا يا الله بالخاتمة الحسنة عند الأجل إذا هدر برحمتك إنك أنت المرتجى والمنتظر. اللهم اجعل معنا هذا الجمع مغفورا وتبرأنا ببعده تبرأ معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالنا محروم ولا معصوما ولا عما بك مطرودا أبلا بفضلك مسيئنا لمحسننا وعلمنا لعاملنا وعملنا لمخلصنا وهب لنا جميع لمنك وكرمك برحمتك يا الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند جاء أجلنا قولا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبلنا غير مفتونين ولا مخذولين ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين.